Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 golongan alkali tanah yang beranggotakan 1. Edwin Aditya Sahar nomor absen 8 yang menjelaskan slide 9. 2. Fernando Anendra Putra Suyatma nomor absen 10 yang menjelaskan slide 2 dan 3. 3. Hanifah nomor absen 14 yang menjelaskan slide 6 dan 7. 4. Januar Winda Anggraini nomor absen 16 yang menjelaskan slide 8. 5. Nadia Daiyatul Hidayati nomor absen 22 yang menjelaskan slide 4. 6. Triana Isnaini nomor absen 34 yang menjelaskan slide 5. Kelimpahan unsur. Unsur-unsur golongan alkali tanah terletak pada golongan 2A dalam sistem periodik unsur yang meliputi berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Unsur-unsur logam alkali tanah hanya ditemukan di alam dalam bentuk senyawa karena bersifat reaktif. Seperti halnya berilium ditemukan dalam bentuk mineral yang disebut beril, dan magnesium ditemukan dalam mineral air laut seperti dolomit. Keberadaan kalsium banyak ditemukan pada cangkang kerang karena mengandung kalsium karbonat atau CaCO3 dalam kadar yang lebih tinggi bila dibanding dengan batu gamping, cangkang telur, keramik, atau bahan lainnya. Hal ini terlihat dari tingkat kekerasan cangkang kerang. Semakin keras cangkang, maka semakin tinggi kandungan kalsium karbonat atau CaCO3-nya. Unsur berilium sebagai kelimpahan mineral atau senyawa logam alkali tanah di alam yaitu sebagai beril, Be3, Al2, Si6O18 dan sebagai fenakit yaitu Be2SiO4. Kemudian unsur magnesium sebagai dolomit MgCO3, CaCO3, magnesit MgCO3, kemudian kieserit MgSO4, H2O, karnalit KCl MgCl2 6H2O, krisotil Mg3 OH4 Si2O5, asbestos dan mika K+ Mg3 OH2 AlSi3O10. Selanjutnya unsur kalsium sebagai kelimpahan mineral atau senyawa logam alkali tanah di alam yaitu sebagai batu kapur CaCO3, gips CaSO4, 2H2O, fluoropatit 3 Ca3PO4 2+ CaF2, fluorid CaF2. Unsur strontium sebagai salestit SrSO4 dan sebagai stronsianit yaitu SrCO3. Barium sebagai barit BaSO4 dan witrit BaCO3. Dan yang terakhir yaitu radium, kelimpahan mineral atau senyawa logam alkali tanah di alam yaitu sebagai berikut. Hanya sedikit terdapat di alam dan merupakan peluruhan dan pitch blendel atau uranin U3O8. Sifat fisika alkali tanah. Titik leleh, titik didih, dan kekerasan logam alkali tergolong relatif rendah. Dari Li ke Fr, titik leleh, titik didih, dan daya hantar listrik dan panas semakin menurun. Kecuali daya hantar listrik dan panas pada logam Na dan K yang justru bertambah. Hal ini dikarenakan ikatan logam pada logam alkali. Semakin banyak elektron yang terlibat pada pembentukan ikatan logam, semakin kuat ikatan. Semakin besar jari-jari atom, semakin lemah ikatan. Pada atom Na dan K, elektron cenderung lebih mudah bergerak bebas. Sifat kimia alkali tanah. 1. Logam alkali tanah memiliki jari-jari atom yang besar dan harga ionisasi yang kecil. 2. Semua logam alkali tanah juga mempunyai kecenderungan teratur daya reduksi yang semakin kuat dari berilium ke barium. 3.
mudah membentuk ion-ion positif. 4. Semua logam alkali tanah merupakan logam yang tergolong reaktif, meskipun kurang reaktif dibandingkan dengan unsur alkali. 5. Senyawa BeOH2 bersifat amfoter, artinya bisa bersifat asam ataupun basa. 6. Be tidak bereaksi dengan air, Mg bereaksi dengan air panas, CaSr dan Ba bereaksi dengan air dingin. 7. Saat bereaksi dengan asam encer hanya Be yang bereaksi lambat. 8. Logam alkali tanah dibuat melalui proses elektrolisis klorida dan fluorida cair dan juga reduksi dengan karbon atau aluminium. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berelium mempunyai manfaat untuk mencegah korosi logam. Magnesium mempunyai manfaat sebagai bahan obat-obatan, minuman bersoda. MgSO4 dan MgO digunakan pada pembuatan kosmetik, kertas, dan obat cuci parut. Kalsium sebagai deoksidizer dalam pembuatan berbagai baja. Barium digunakan dalam pengoboran sumur minyak dan gas, digunakan juga pada industri kaca. Radium digunakan dalam cat yang dapat bercahaya, switch pesawat, jam, panel nuklir, dan instrumen cepat. Proses pengolahan unsur. Ekstraksi adalah pemisahan suatu unsur dari suatu senyawa. Logam alkali tanah dapat diekstraksi dari senyawanya. Untuk mengekstraksinya, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu metode reduksi dan metode elektrolisis. Metode reduksi Be untuk mendapatkan berelium bisa didapatkan dengan mereduksi BeF2-. Sebelum mendapatkan BeF2, kita harus memanaskan beril. Be3Al2 SiO6 3 dengan Na2SiF-6 hingga 700 derajat Celcius. Karena beril adalah sumber utama berelium, BeF-2 plus Mga MgF2 plus Be. Metode elektrolisis Be. Untuk mendapatkan berelium juga, kita dapat mengekstraksi dari lelehan BeCl2 yang telah ditambah NaCl. Karena BeCl-2 tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, sehingga ditambahkan NaCl. Reaksi yang terjadi adalah katoda Be2 plus ditambah 2A Be, anode 2Cl-A Cl2 2E-. Metode reduksi Ca. Logam kalsium Ca juga dapat dihasilkan dengan mereduksi CaO oleh Al atau dengan mereduksi CaCl2 oleh Na. Reduksi CaO oleh Al yaitu sebagai berikut, dan reduksi CaCl2 oleh Na sebagai berikut. Metode reduksi Mg. Untuk mendapatkan magnesium, kita dapat mengekstrasinya dari dolomit MgCaCO32. Karena dolomit merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan magnesium. Dolomit dipanaskan sehingga terbentuk MgOCaO. Lalu MgOCaO dipanaskan dengan FeSi sehingga menghasilkan sebagai berikut. Metode elektrolisis Mg. Selain dengan ekstraksi dolomit, magnesium juga bisa didapatkan dengan mereaksikan air laut dengan CaO. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Selanjutnya, MgOH2 direaksikan dengan HCl untuk membentuk. Setelah mendapatkan lelehan MgCl2, kita dapat mengelektrolisisnya untuk mendapatkan magnesium. Keterangan berada di PPT. Metode reduksi Ba.
Barium bisa kita peroleh dengan mereduksi BaO oleh Al. Reaksi yang terjadi adalah 6 BaO plus 2 Al menjadi 3 Ba plus Ba3Al2O6. Metode elektrolisis Ca. Batu kapur atau CaCO3 adalah sumber utama untuk mendapatkan kalsium atau Ca. Untuk mendapatkan kalsium, kita dapat mereaksikan CaCO3 dengan HCl agar terbentuk senyawa CaCl2. Reaksi yang terjadi adalah CaCO3 plus 2HCl menjadi CaCl2 plus H2O plus CO2. Setelah mendapatkan CaCl2, kita dapat mengelektrolisisnya agar mendapatkan kalsium atau Ca. Reaksi yang terjadi adalah katoda sama dengan Ca2 plus 2E menjadi Ca. Anoda 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Metode elektrolisis Sr. Untuk mendapatkan strontium atau Sr, kita bisa mendapatkannya dengan elektrolisis lelehan SrCl2. Lelehan SrCl2 bisa didapatkan dari senyawa selesit atau SrSO4. Karena senyawa selesit merupakan sumber utama strontium atau Sr. Reaksi yang terjadi adalah katode sama dengan Sr2 plus 2E menjadi Sr. Anoda sama dengan 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Metode elektrolisis Ba. Barit atau BaSO4 adalah sumber utama untuk memperoleh barium atau Ba. Setelah diproses menjadi BaCl2, barium bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan BaCl2. Reaksi yang terjadi adalah katode Ba2 plus 2E menjadi Ba. Anoda 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E.